And their symmetrical fall. Pasrah anjing. Di awal film dikisahkan seorang yang sedang menceritakan kisah hidupnya. Dia adalah Steve yang sangat menyukai sebuah tambang dan kreativitas. Pada waktu itu dia masih kecil dan sangat berambisi untuk masuk ke sebuah tambang. Tetapi di area tambang tersebut, anak-anak dilarang masuk ke sana dan alhasil dia diusir oleh pemilik tambang tersebut. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan dengan Steve yang sudah dewasa. Keadaannya saat ini tidak seperti yang dia impikan. Dia bekerja di salah satu kantor kotanya sendiri. Dengan kebosanan dan tekadnya yang ingin pergi ke tambang, dia memberanikan diri pergi ke tambang itu lagi. Dengan kondisi dia sudah tidak bocil lagi. Dengan sedikit menggocek pemilik tambang, akhirnya dia bisa masuk ke dalam tambang tersebut. Di sana ia menemukan Orb of Dimension dan Earth Crystal. Ketika kedua benda itu digabungkan, terbentuklah sebuah portal dimensi yang entah menuju kemana portal tersebut. Ketika Steve berhasil memasukinya, Steve berhasil memasuki sebuah dunia yang dia sebut sebagai Overworld. Sebuah dunia di mana ia bisa membangun rumah sendiri dari bahan-bahan yang ia kumpulkan. Ketika dia keluar dari rumah yang ia buat dari wol domba, dia dikejutkan dengan seekor serigala yang menggonggong di depan rumahnya. Steve mencoba memberinya tulang dan alhasil serigala tersebut berhasil jinak dan Steve memberinya nama Dontol. Bercanda. Steve memberinya nama Dennis. Hari demi hari berlalu, Steve sampai membuat kerajaannya sendiri. Dan suatu ketika Steve menemukan sebuah ruined portal yang tak jauh dari dunianya. Dan ketika dia berhasil menggabungkannya dan mengaktifkan dengan Flint and Steel, dia berhasil membuka sebuah portal dimension yang dia sebut sebagai Nether, sebuah wilayah dalam Overworld yang dihuni oleh Piglin, seekor babi yang bermutasi menjadi makhluk aneh. Bangsa itu dipimpin oleh penyihir Malgosa. Dulu Malgosa bercita-cita menjadi performer, tapi impiannya dihancurkan oleh ayahnya dan Piglin lainnya, membuatnya berubah menjadi jahat dan ingin menguasai seluruh Overworld itu. Ia mencuri orb dari Steve dan berencana menggunakannya untuk menyelimuti Overworld dalam kegelapan abadi. Karena Piglin tidak bisa hidup di bawah cahaya matahari, makanya selama ini mereka hidup di Nether yang gelap dan tanpa adanya cahaya matahari. Ketika mereka dikurung, Dennis berhasil merebut kunci dari Piglin itu dan mereka berhasil merebut kembali orb. Lalu Steve mengirim Dennis ke dunia nyata untuk menjaga orb dan kristal agar tetap aman dari Piglin. Dan inilah Minecraft. Di masa sekarang, Garrett, mantan juara video game, kini menjalani toko barang-barang klasik lama. Ia masih terjebak dalam masa kejayaannya dan terancam kehilangan tokonya. Singkat cerita, Garrett mengikuti lelang gudang yang diadakan temannya. Dia berharap bisa mendapatkan konsol Atari Cosmos yang bisa menyelamatkan keuangannya. Tapi yang ia temukan hanya sebuah pembodohan dan tanpa dia tahu, dia telah menemukan Orb and Crystal. Garrett pun kecewa berat dan marah di depan semua orang. Sementara itu, seorang gadis muda bernama Natalie pindah ke kota Kuglas bersama adiknya yang masih remaja yaitu Henry. Ketika mereka sampai di rumah baru mereka disambut oleh seorang yang bernama Dawn yang sebagai agen properti yang menjual rumah itu ke mereka. Setelah beberapa hari, Henry datang ke sebuah toko antik untuk mencari perlengkapan yang ia butuhkan untuk kreativitasnya. Disitulah awal pertemuannya dengan Garrett. Setelah ibunda mereka meninggal, Natalie bekerja di pabrik keripik lokal di bagian media sosial. Sementara Henry mulai bersekolah di tempat baru. Di hari pertama setelah bertemu wakil kepala sekolah Marlin, Henry mencoba memamerkan jetpack buatannya. Tapi dua temannya usil memutus kabelnya hingga jetpack itu lepas kendali dan menabrak maskot kota. Well, the good news is Henry panik dan melepon Garrett yang sempat ia temui sebelumnya. Garrett berpura-pura menjadi pamannya demi bayaran $26 dan membawa Henry kembali ke tokonya. Di sana mereka menemukan Orb and Crystal serta catatan dari Steve yang memperingatkan untuk tidak menggunakan orb demi mendapat harta kekayaan karena ada bahaya besar menanti.
Dengan mereka yang kepala batu, mereka tidak menghiraukan peringatan tersebut, dan Henry menyatukan orb dan kristal tersebut. Di waktu yang sama, Natalie menghubungi Dawn. Mereka menemukan Henry dan Garrett di tambang. Benda itu mengarahkan mereka ke portal tambang, dan dari kejauhan, Dontol mengawasi mereka dari kejauhan. Portal menuju Overworld terbuka, dan mereka semua tersedot masuk ke dalamnya. Kembalinya orb membuat Malgoza dan Piglin menyadari keberadaannya. Di situ mereka membebaskan Steve dengan jaminan Steve harus membawakan orb itu untuknya. Awalnya Steve menolak, tetapi dengan kalung Dennis yang mereka bawa, mereka berhasil menipu Steve. Jika Steve berkhianat, mereka tak segan-segan membunuh Dontol. Balik ke kelompok Henry. Setelah mereka berkeliling di tempat itu, malam pun tiba. Ya, seperti yang kita tahu, malam di Minecraft merupakan ancaman bagi orang baru yang pertama kali memainkan gamenya. Mereka menatap ke sebuah kegelapan di hutan, dan tiba-tiba datanglah serangan panah ke arah mereka, dan serangan itu dari skeleton yang menaiki spider. Dengan serangan itu membuat mereka terpecah sementara. Di tengah kejaran itu, Henry menabrak pohon, dan pohon itu memberinya sebuah item yang bisa ia taruh dimanapun itu. Dengan kepintarannya, dia menebang beberapa pohon dan membangun sebuah tower pertahanan untuk menghindari kejaran zombie dan skeleton itu. Dari kekacauan itu, Water Orb yang berhasil diambil oleh Garrett tak sengaja dipanah oleh skeleton dan pecah, membuat portal dimensi ke dunia asal mereka tertutup. Karena bangunan yang mereka bangun tak ada pintu, si Garrett malah terjebak di bawah sendiri dengan serangan para zombie. Dan alhasil Henry berhasil menghancurkan dinding dan membawa Garrett ke atas. Tetapi serangan itu terus berdatangan, dan ya, Steve datang membantu melawan para monster. Dan saat matahari terbit, para monster terbakar. Mereka saling berkenalan satu sama lain dan menyadari kristal Earth dah hancur. Steve bilang ke mereka bahwa mereka bisa mengganti kristal itu, tetapi harus ke Woodland Mansion, perjalanan yang cukup jauh dari tempat mereka saat ini. Dalam petualangan menuju Woodland Mansion, Steve menunjukkan keindahan dan kemampuan Overworld, di mana segalanya bisa dibangun dengan mudah. Dia juga memperlihatkan kehidupan penduduk desa. Steve juga mengajarkan mereka tentang crafting table, meja pembuat benda apapun dari imajinasi pembuatnya. Dia juga memamerkan beberapa koleksi miliknya. General Chungus! Hey, Malgosia. Alright. Okay, so how do we... Tak lama setelah itu, datanglah serangan dari para piglin yang dipimpin oleh Jenderal Chang, dan pertarungan pun terjadi. I'm really sorry, but I have to unallow. You look good, bro, Hammer. Steve, Garrett, dan Henry terpisah dari Natalie dan Dawn. Steve, Garrett, dan Henry berhasil lolos dengan menggunakan Elytra untuk terbang dan menjauh dari serangan para piglin. Tetapi kejaran tak sampai di situ. Mereka mengejar dengan menggunakan gas yang bisa terbang. Dengan semua pertarungan itu, mereka berhasil lolos dari kejaran para piglin. Singkat cerita, malam pun tiba. Tidak tahu kronologi Natalie dan Dawn selamat. Ketika mereka berjalan di malam hari, mereka dikejutkan dengan serigala yang menghampiri mereka. Dengan tenang, Dawn memberi serigala itu dengan tulang, dan yap, serigala itu menjadi jinak terhadap mereka. Dan ya, ternyata serigala tersebut adalah Dontol yang merupakan serigala kesayangan Steve. Dan akhirnya serigala itu mengarahkan mereka menuju ke Steve dan teman-temannya. Saat Chunks kembali ke Malgoza, ia dieksekusi karena ketidakmampuannya mengambil orb yang Steve CS bawa. Malgoza mengirim makhluk ciptaannya, Great Hawk, untuk mengejar Steve dan kawan-kawan. Steve, Garrett, dan Henry masuk ke dalam gua. Garrett mencoba membujuk Steve untuk menunjukkan tempat tersembunyi penuh harta. Steve pun membawa mereka ke tambang berlian. Tetapi Henry kecewa dengan sifat serakah Garrett.
setelah Steve menunjukkan sebuah berlian hasil miningnya, dan tiba-tiba mereka diserang Great Hawk dan melarikan diri dengan kereta tambang. Baru sebentar berjalan, mereka terhenti di sebuah tempat yang dipenuhi oleh Creeper. Dan karena kereta mereka tidak menjangkau sistem redstone torch, maka Garrett mencoba mendorong supaya kereta itu bisa berjalan otomatis lagi. Sebelum berjalan, mereka menampar-nampar Creeper supaya meledak, dan alhasil mereka bisa berjalan cepat sembari terjadinya ledakan di dalam gua tersebut. Sementara itu di dunia nyata, salah satu penduduk desa Overworld bernama Nit tersesat yang keluar dari portal tadi, lalu tertabrak mobil Marlin. Anehnya, meskipun Nit tidak bisa berbicara bahasa Inggris, Marlin justru mulai jatuh cinta padanya. You know, I just didn't think it was in the... Kembali ke Overworld, Steve, Garrett, dan Henry berhasil sampai ke Woodland Mansion. Rencananya, Garrett dan Steve mengalihkan perhatian penjaga, sementara Henry mencari Crystal Earth. Steve menjelaskan banyak penjaga di sana, salah satunya Enderman, dan menjelaskan jangan sampai Henry menatap matanya karena dia akan dicuci otaknya dan akan dibunuh oleh Enderman. Singkat cerita, tugas mereka berjalan mulus, tetapi Henry tak sengaja malah ketahuan dan ia berlari masuk ke ruangan penyimpanan. Karena hal tersebut, Steve dan Garrett ditangkap dan diadu dengan seekor zombie kecil dengan menaiki seekor ayam. Disitulah seorang Garrett menjadi bully-bulian anak zombie. Kembali ke Henry, dia berhasil mendapatkan Crystal Earth itu, dan tanpa disengaja dia menatap mata Enderman itu. Dia awalnya tertipu, tapi akhirnya sadar dan menyerang Enderman itu dan berhasil mendapatkan Ender Pearl dari drop item Enderman itu. Dengan berhasilnya Steve dan Garrett mengalahkan baby zombie, mereka bersatu dan keluar dari mansion tersebut. Di luar mereka dicegat oleh Malgoza yang langsung merebut bola itu dari tas Henry, dan pasukan Piglin akan menyerang mereka dengan beberapa TNT yang mereka bawa. Steve dan Henry naik balon udara, tapi Garrett mencoba bertahan dan menyuruh Steve dan Henry pergi agar dia yang mencegah para Piglin itu. Dan ya, ledakan itu meruntuhkan jembatan dan Garrett jatuh ke bawah. Akankah Garrett selamat? Entahlah. Steve dan Henry terjatuh dan mereka pingsan seketika. Ketika mereka terbangun, mereka bertemu dengan Natalie, Dawn, dan Dennis. Mereka semua berduka atas kematian Garrett dan bersiap melawan Malgoza. Siang tiba-tiba menjadi malam, dan terdapat pancaran sinar dari orb yang Malgoza gunakan untuk membuat portal Nether untuk memanggil semua pasukannya menyerang Overworld. Karena dunia sekarang sudah gelap semua, akhirnya mereka bisa bebas untuk menyerang mereka saat itu juga. Dengan ancaman itu, Steve dan semuanya menyiapkan semua persiapan tempur mereka, dari menciptakan ribuan Iron Golem dan menjinakkan seluruh serigala di Overworld, tak lupa dengan persenjataan mereka sendiri. Dengan ribuan golem besi, mereka siap bertempur dengan dipimpin oleh golem besi berkepala bersayap. Awalnya para golem tidak akan bertarung jika tidak ada yang memprovokasi, tetapi salah satu dari Piglin menyerang tetua golem itu, dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Dengan disibukkannya pasukan Piglin dengan golem, Henry berusaha naik ke menara Malgoza, dan Steve berusaha melawan Malgoza sendiri. Setelah Henry berusaha untuk merebut kembali orb, tapi ia terjatuh ketika diserang, Garrett yang ternyata masih hidup muncul dengan balon udaranya dan menyelamatkan Henry. Bersama-sama mereka menghancurkan menara dan merebut kembali orb, dan dunia kembali bercahaya. Semua makhluk jahat pun hancur dan lenyap. Malgoza mencoba dua serangan terakhir sebelum akhirnya benar-benar kalah. Selesainya peperangan itu, portal Dimension Earth kembali terbuka. Mereka diantar Steve dan para villager menuju portal pulang mereka. Dengan sedikit perpisahan yang dramatis, portal menuju dunia nyata pun terbuka. Awalnya Steve ingin tetap tinggal, tetapi setelah dipikir-pikir, dia malah ikut kembali ke Earth kesayangannya dulu. Di akhir cerita, Steve menceritakan kehidupan masing-masing.
Setelah petualangan mereka, Garrett berhasil menyelamatkan tokonya dan membuat game arcade baru yang jadi favorit anak-anak. Dawn mengembangkan bisnis kebun binatangnya dengan bantuan Dennis dan hewan-hewan dari Overworld. Natalie membuka kelas bela diri untuk anak-anak berdasarkan apa yang ia pelajari di Overworld. Dan Henry berhasil memperbaiki jetpacknya dan jadi lebih populer di sekolah. Steve dan kawan-kawan lalu merayakan kemenangan mereka di toko Garrett. Di credit scene, Steve kembali ke rumah lamanya untuk mengambil beberapa barang yang dulu ia tinggalkan. Di sana ia bertemu dengan pemilik baru rumah itu, yaitu Alex. Alex, great to meet you.